Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tidak sedikit di antara manusia yang tidak punya rasa malu mencaplok penamaan akidah Sunnah wal Jamaah. Ya, seperti sebagian di antara manusia yang akidahnya sufi, cara beragamanya filsafat, ilmu kalam, namun mereka ini mengaku berakidah Syariah Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya sekedar penamaan, tidak sekedar hanya penyebutan, tidak sekedar saya mengatakan saya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi mereka bermadzhab akidahnya Maturidiyah, Sufi, Jahmiyah, Mu'tazilah, bahkan Syiah. Mereka juga sebagian mereka mengaku akidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena zaman rahmatullah, dari zaman ke zaman kemudian para ulama kita menyampaikan kepada kita semuanya, menjelaskan kepada kita semuanya, menyebutkan saya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak sekedar hanya penyebutan, tidak sekedar hanya pengakuan, tetapi harus dibuktikan dengan amalan. Harus dengan pembuktian amalan. Sebagaimana dikatakan kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila lam takiru bidzak. Semuanya mengaku punya hubungan spesial dengan si Laila, namun si Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Semuanya mengaku beragama Islam, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun perjalanan mereka dalam mereka berakidah, dalam mereka beribadah, dalam mereka bermuamalah sangat jauh daripada akidah Sunnah wal Jamaah, sangat jauh daripada nilai-nilai Islam, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama kita telah merampungkan kepada kita semuanya 4 usul yang pokok, yang pondasi seseorang itu dikatakan akidahnya adalah akidah Sunnah wal Jamaah. Yang pertama sekali, bahwasanya pendalilan mereka yang pertama adalah Quranul Karim, tidak terlepas daripada itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, namun tidak mengambil pendalilan mereka dari Quran, mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanyalah tipu-tipu, penipu, pembohong, pendusta yang ingin merusak agama Islam dengan berpura-pura berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan berpura-pura mengaku akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak akan mungkin kita mendapatkan orang yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah sementara mereka mengambil akidahnya dari ilmu filsafat, dari ilmu kalam, dari ilmu mantik, dari ilmu sufi, dari Jahmiyah, Maturidiyah, Sufi dan mazhab yang lainnya yang menyimpan dalam agama Allah Subhanahu wa taala atau firqah-firqah yang lainnya. Jadi usul yang pertama seseorang dikatakan ahli sunnah wal jamaah adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ayat sekian, surah sekian, itulah baru dikatakan berakidah sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting ketika seseorang telah mengatakan bahwasanya ketika dia berdalil dia mengatakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, usul yang kedua yang tidak kalah penting adalah senantiasa merujuk kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kenapa? Zaman rahmatullah. Para ulama subhanallah, Masya Allah, mereka sangat menjelaskan luar biasa tentang kita. Sebab sunnah ini menafsirkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah, Maturidiyah, Sufi, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, mereka semuanya berdalilkan Quran, namun mereka memahami Quran tidak sebagaimana pemahamannya di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini tidak boleh, keliru. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengambil firman Allah namun tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam memahami firman Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda, min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa-siapa saja yang mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengikuti selain dari jalannya orang-orang beriman yaitu para sahabat ridwanullah jami'an, maka Allah katakan wallahi ma tawalla, kami biarkan mereka leluasa dengan apa yang mereka lakukan kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kelak mereka kami kembalikan ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tidak boleh seseorang itu hanya sekedar mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dan namun mereka tidak merujuk kepada bagaimana Nabi alaihi wasallam menjelaskan perkara tersebut. Tidak boleh. Jadi kalau antum sudah berada di atas pendalilan Quran, maka pendalilan yang kedua harus di atas sunnah Nabi alaihi wasallam. Tidak boleh terlepas daripada perkara ini. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah memahami Quran dan sunnah sesuai dengan ala fahmi salafil ummah. Siapa salafil ummah? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka yang direkomendasi oleh Nabi SAW, bukan yang lainnya. Bukan tafsirannya si Udin, bukan tafsirannya Ansari, tafsirannya si Fulan, tafsirannya si Alam, Idrus Ramli, dan Idrus yang lainnya. Bukan. Tetapi ketika kita memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW, kembalikan tafsirannya kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang mereka direkomendasi oleh Nabi SAW.
Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sahabatnya, sesungguhnya kalian akan banyak mendapatkan ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Maka untuk selamat daripada perbedaan ini, banyaknya sekte-sekte, pemikiran-pemikiran, kelompok-kelompok yang ada di dalam agama kita ini, adalah kembalikan pemahamannya kepada para sahabat ridwanullah jami'an. Addu 'alaiha bin nawajis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, gigit sunnah mereka dengan gigi gerahan kalian. Makanya tidak ada yang selamat dari memahami Quran, memahami sunnah, kecuali mereka yang pemahamannya menyesuaikan dengan pemahaman para sahabat. Jadi apa yang tidak menjadi akidah para sahabat, pemahaman para sahabat, sunnah para sahabat, jangan pernah ikuti. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya antum melihat Khawarij itu berdalilkan Al-Quran, Mu'tazilah berdalilkan Quran, Jahmiyah, Qadariyah, Maturidiyah, Jabariyah, Sufi, filsafat, ilmu kalam, bahkan si Uding ini antum melihat dia mendatangkan Quran, mendatangkan sunnah, namun mereka tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Seperti istiwa maklum secara makna bahasa Arab. Kalau orang Arab dikatakan makna istiwa, bertahta, berduduk di atas kursi yang menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Maklum istiwa. Adapun kefianya, ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman tidak pernah menghayalkan, memimpikan, mencari tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa. Tetapi kalau dikatakan Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa, orang Arab paham makna istiwa itu seperti apa. Tetapi kefianya untuk Allah Jalla Jalaluhu itu tidak pernah diketahui dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Cukup kita mengimaninya saja. Cukup mengimaninya. Adapun ahli kalam, tidak begini, tidak begitu. Subhanallah ikhwan, nanti kita akan jelaskan sedikit bagaimana ahli sunnah wal jamaah memahami akidah dan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas ini dan kita akan mengajarkan kepada mereka beginilah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Tidak ente mengatakan akidahnya ahli sunnah wal jamaah seperti ini, kemudian kalian berpaling dari akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Ini sangat keliru dan salah kaprah di dalam memahami akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik, sudah 3. Tadi berdalilkan Quran, berdalilkan sunnah, dan pemahamannya harus sesuai dengan salafus saleh. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengimani tentang Allah dari mana? Dari para sahabat. Dari para tabi'in yang diwariskan kemudian kepada tabi'in aimatul arba' kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak mendatangkan akidahnya sendiri. Kalau beliau mendatangkan akidahnya sendiri sudah lama dihabisi oleh para ulama yang lainnya. Tetapi beliau di antara orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada umat inilah akidah hak, ini akidah yang batil. Ya, jelas sebenarnya zaman teman-teman gamblang. Jadi orang mengatakan saya berakidah di sunnah wal jamaah, tapi menyimpang. Karena boleh jadi selama dia belajar dia tidak mendalami ilmu akidah sunnah wal jamaah yang benar, mendalami filsafat, mendalami ilmu kalam, mendalami ilmu sufi, yang kemudian dia mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ini konyol, ya, kekeliruan dan kesalahan besar seseorang ketika dia mendalami sufi, mendalami filsafat, mendalami ilmu kalam, kemudian dia mencaplok akidah sunnah wal jamaah. Tidak seperti itu akidah sunnah wal jamaah, bro. Ini harus dipahami. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, akal harus di belakang dalil Quran dan sunnah Nabi SAW. Tidak boleh seseorang itu berdalilkan Quran dan sunnah kemudian menggunakan akalnya untuk memahaminya. Karena kenapa? Agama ini banyak perkara ghaibiyahnya. Seperti istiwanya Allah, kemudian alam barzakh, alam kubur, surga dan neraka, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat, tentang bangsa jin, surga dan neraka, azab kubur dan sebagainya. Perkara ghaibiyah akal tidak boleh di depan. Seperti istiwanya Allah, ente menggunakan akal tidak akan bisa nyambung. Tidak akan bisa nyambung. Zaman teman-teman, orang yang mengimani Allah dengan akalnya, dengan hawa nafsunya. Akal harus tunduk dengan dalil, dengan firman Allah, dengan sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat. Seperti orang mencari tahu, ya, mencari-cari. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, bersemayam di atas arsy, bertahta di atas arsy, berarti Allah butuh tempat, berarti Allah itu butuh tempat. Ini kan menggunakan akal. Ini tidak seperti manhajnya akidah sunnah wal jamaah. Akidah sunnah wal jamaah jelas. Akal di belakang wahyu, Quran dan sunnah. Allah mengatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, dialah Allah Rahman yang bersemayam di atas arsy. Stop akal.
Ini bukan kadarnya ente. Ini bukan kapasitasnya ente. Ente cuma harus mengimani surga dan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga dan neraka. Sebagian orang mengatakan surga itu sebuah hayalan. Hanyalah sebuah motivasi untuk orang beragama, beramal soleh. Selamat dan mu'afid. Dari mana semuanya? Ilmu kalam. Berbicara dengan akal mereka yang buntu. Dalam perkara agama, akal harus di belakang wahyu. Kita mengimaninya. Dan lihat para sahabat. Sahabat itu ketika mereka disampaikan tentang surga tidak banyak tanya. Ya, kecuali yang memotivasi diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Selebihnya stop akal. Tidak bisa akal ini digunakan dalam beragama kecuali akal yang sehat, dan akal ini digunakan wasilahnya untuk memahami dalil Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun berbicara tentang bagaimana, stop. Dan inilah yang digunakan oleh si Uding. Digunakan orang-orang filsafat, ahli kalam, sufi, mencari tahu bagaimananya Allah Jalla Jalaluhu. Tidak bisa. Stop ente. Maka usul yang empat usul ini. Kalau ente berada di atas empat ini, kaidah yang agung disebutkan oleh para ulama, ente ahli sunnah wal jamaah. Sebagian orang mengatakan, dari mana usul ini Ustaz? Ya para ulama menjelaskan kepada kita, merincikan kepada kita. Melihat dan kemudian mereka mendalami bahwasanya ahli sunnah wal jamaah tidak hanya sekedar penamaan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Inilah butuhnya umat dengan ulama. Ulama rabbani, bukan ulama abal-abal, ya, ulama yang tidak jelas kapasitasnya. Ulama Asy'ariyah yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah oleh Saudi, tetapi benar-benar ulama yang di atas pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kemudian kita wariskan, yang kemudian kita pelajari kitab-kitab mereka, yang kemudian mereka meramu meringkas buat kita. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti inilah empat ini, yaitu berdalilkan Quran, berdalilkan Sunnah, kemudian pemahamannya sesuai dengan salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian yang keempat, akal di belakang wahyu. Tidak boleh akal dikedepankan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Kalau akal dikedepankan dalam beragama, maka antum akan semakin ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum akan ragu dengan keberadaan Allah. Lama-lama nanti ragu dengan ibadah, lama-lama nanti ragu dengan Islam, lama-lama nanti ragu begini dan begitu. Kenapa? Karena syubhat di kepala. Seperti orang meragukan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy dengan keagungan dan kemuliaan Allah Jalla Jalaluhu. Orang nanti ragu, kok kemana saya berdoa ini? Kemana hati saya akan tujukan? Kemana saya akan bertawakal? Dia akan ragu. Akhirnya apa? Dia akan ragu dengan ibadahnya. Dia akan ragu dengan agamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demi Allah Jalla Jalaluhu, orang yang tidak berjalan dari aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun dia mengatakan saya beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia senantiasa ada dalam dirinya keraguan. Demi Allah, di dalam dirinya ada keraguan. Kenapa? Karena belum klop hatinya dengan akidah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah, alhamdulillah, mereka senantiasa legowo, mereka senantiasa tenang, tentram, damai akidah mereka, dan akidah mereka selamat, tidak menyimpang, tidak neko-neko, tidak terlalu banyak bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ikhwan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir yang bisa kita sampaikan, bahwasanya ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala itu kita cukup mengimaninya. Ya, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala kita cukup mengimaninya. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam bis-shawab, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika berbicara tentang wajah Allah, ketika menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak menyampaikan kepada kita. Dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para malaikat saja tidak mengetahui bagaimana wajahnya Allah. Begitu pula dengan makhluk-makhluk yang lainnya, para nabi dan rasul, mereka tidak mengetahui bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah menyampaikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman rahmatullah, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Ini kaidah yang agung yang disebutkan oleh para ulama. Para sahabat berhenti, dan jangan ente mendahului lebih berilmu dari para sahabat. Si Uding ini sangat ingin menunjuk seolah-olah lebih pintar dari para sahabat, lebih berilmu dari para sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari cara beragama seperti ini, cara beragama yang tidak jelas, cara beragama yang mengambil filsafat, mengambil kalam, kemudian membantah para ulama yang menyelisihi akal-akal busuk mereka. Demikian zaman dalam Allah apa yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.